Siapa yang tidak mengetahui negara Singapura? Pasti kebanyakan dari kita sudah tidak asing mendengarnya. Sebuah negara kecil yang terletak di kawasan Asia Tenggara bisa menjelma menjadi salah satu negara paling makmur dan maju di dunia. Siapa sangka, Singapura ternyata dulunya menjadi bagian dari Federasi Malaysia, yang kemudian lepas dan menjadi negara berdaulat. Berikut ini merupakan kisahnya. Tonggak awal sejarah Singapura ditemukan dari catatan Cina pada abad ketiga. Fa Shen menyebut wilayah ini Pu Long Chung, atau dalam bahasa Melayu merujuk kata Pulau Ujung, karena letaknya ada di ujung semenanjung Malaya. Kemudian pada tahun 1298 Masehi, mulai berdiri kerajaan sendiri, dan berubah nama menjadi Temasek, yang artinya kota laut. Kemudian pangeran dari Sriwijaya datang ke Temasek. Dalam sebuah cerita, sang pangeran melihat seekor singa sesampainya di pulau ini. Lalu wilayah Temasek berganti nama menjadi Singapura. Singapura sendiri diambil dari bahasa Sanskerta. Singa artinya singa, dan pura artinya kota. Pada 28 Januari 1819, datanglah East India Company dari Inggris yang dipimpin oleh Thomas Stamford Raffles. Kedatangannya ke Temasek itu bertujuan untuk mencari tempat strategis di Selat Melaka untuk menandingi VOC yang sudah berkuasa di kawasan Asia Tenggara lainnya. Akhirnya, Raffles membayar ke penguasa wilayah Temasek, yaitu Kesultanan Johor, untuk mendirikan pos perdagangan dan hak untuk memonopoli. Kemudian pada 9 November 1824, wilayah Temasek resmi menjadi jajahan Inggris. Dan wilayah Temasek ini dikenal dengan nama Singapura. Pada 1942, Singapura jatuh ke tangan Jepang. Dari sinilah muncul bibit-bibit pertikaian antar ras. Apa penyebabnya? Karena pada masa itu, imigran dari Cina mulai berdatangan dan bersaing lapangan pekerjaan dengan etnis Melayu yang mengaku sebagai warga asli di sana. Jepang akhirnya kalah dalam Perang Dunia Kedua. Lalu pada 12 September 1945, Singapura kembali dikuasai oleh Inggris. Pada tahun 1955, ada pemilu yang dimenangkan oleh tokoh pro kemerdekaan. Beliau meminta kepada Inggris untuk mendapatkan kemerdekaan penuh, tapi akhirnya ditolak. Pada 1959, terdapat sebuah pemilu dan dimenangkan oleh Lee Kuan Yew yang menjadi Perdana Menteri pertama Singapura. Sampai akhirnya, pada 31 Agustus 1963, Singapura resmi lepas dari Inggris dan bergabung ke Federasi Malaysia. Setelah Singapura bergabung dengan Malaysia, pemimpin Federasi Malaysia menerapkan kebijakan hak khusus untuk penduduk Bumi Putra atau etnis Melayu. Padahal, sebelumnya sudah terjadi ketegangan antar etnis di Singapura yang cukup tinggi. Faktor politik juga makin memperkeruh suasana. Pemerintah Malaysia sering mendiskriminasi etnis Cina di sana. Tahun 1964, Lee Kuan Yew dengan berani memasukkan partainya, yang 75% anggotanya etnis Cina, ke dalam pemilihan nasional Malaysia. Dari sini, makin kencang ketegangan yang terjadi di sana. Banyak terjadi perpecahan dan kerusuhan yang terjadi di mana-mana. Parlemen Malaysia menilai bahwa Singapura sebagai biang kerusuhan, sehingga Malaysia mengeluarkan sebuah keputusan yang mengejutkan. Pada 1965, mengeluarkan RUU yang memungkinkan Singapura meninggalkan Malaysia dan menjadi negara berdaulat. Atau dalam kata lain, Malaysia mengeluarkan Singapura dari Federasi Malaysia. Semua anggota dengan sepakat untuk melepas Singapura dari Federasi Malaysia. Pada 9 Agustus 1965, Singapura mendeklarasikan kemerdekaan mereka. Dari sini, dapat dikatakan Singapura menjadi satu-satunya negara yang merdeka bukan karena keinginan sendiri.
Setelah Singapura lepas dari induknya yaitu Malaysia, Singapura menghadapi masalah besar dan serius, seperti angka pengangguran tinggi, pemukiman kumuh, dan tidak ada sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan. Kemudian, Lee Kuan Yew bersama dengan warga Singapura bekerja keras demi membangun bangsa. Berkat kerja keras dari warga Singapura untuk membangun negaranya, negara yang dikenal sebagai kota singa ini berhasil menjadi sebuah negara modern dengan kemajuan yang sangat pesat sehingga menjadi salah satu negara maju di dunia.